Hai guys, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Nah, hari ini ada alasan kenapa kami menggunakan kaos berwarna hitam. Sebenarnya sih nggak sengaja, cuman dipikir-pikir cocok juga kalau dibahas di konten ini. Intinya, kami itu mau cerita lah. Ini adalah sesi Deep Talk Monday. Iya. Jadi TOK Deep Talk. Deep Talk, DIP TOK. Jadi intinya kami tuh mau cerita lah. Tujuannya apa? Kami ingin raise awareness sebenarnya, ya nggak sih, buat teman-teman yang mungkin percaya konspirasi COVID, bahwa COVID tuh nggak nyata, ya nggak sih? Banyak kan yang kayak gitu. Banyak. Mereka, oh ini mah gara-gara ini Katanya global elite. Nah, kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang berpikir bahwa COVID itu nggak bisa menjangkit tubuh gua karena gue ini suka makan makanan yang kotor. Jadi gua nggak akan pernah kena penyakit seperti ini. Yeah. Itu juga salah ya. Saya kerjanya tiap hari makan ayam geprek. Loh, kenapa kok kamu nyelot kayak gitu? Kenapa ada apa nih? Kenapa kamu nyelot kayak gitu? Karena kan maksudnya itu dibilang makanan yang bersih juga enggak gitu. Makanan yang Ya. bersih itu kayak misalnya kita tiap hari makan masakan mama yang kayak tiap hari cuma pakai garam sama lada, nggak pakai micin. Itu bersih kan? Ya. Maksudnya kan pasti bersih. Nah, ini makannya ayam geprek, pecel lele, Tapi- masih aja tuh. Tapi Ya gitulah pokoknya. Tapi kena COVID. Jadi kita ngomong dari panjang lebar itu karena sebenarnya kami bertiga, Justin, Melody, William, itu adalah sekarang veteran COVID ya. Kami sudah Sasagi, berjuang Sasagi. dan kami sudah lulus. Kami sudah berhasil mengalahkan, imun tubuh kami sudah mengalahkan COVID. Jadi hari ini kami pengen share aja sih gitu, kayak pengalaman kami, COVID story kami itu kayak apa gitu. Oke, Yeah. pertama-tama saya mau menceritakan lah garis besarnya kapan kami terkena COVID. Hari Minggu, di hari Minggu yang indah dan di sore hari yang indah, kami pergi nongkrong. Nongkrongnya nggak bertiga sih sebenarnya, nongkrongnya berenam, Sama yang megang kamera juga. sama yang megang kamera. Nah, siapa? Ya. Terus ada Tere, sama ada Levi, sama ada Joshua sebenarnya. Ya. Sore itu intinya tapi Ronald udah pulang, Ronald cuma siang doang gitu. Ya. Makan, tapi memang meja makannya itu agak sempit jujur aja sih di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Jadi Justin udah anti Jakarta Selatan katanya sekarang. dan ya itu salah satu kafe yang menurut kita nggak ngikutin protokol kesehatan sih ya kayaknya. Nah, dan mungkin bandelnya kita berarti juga kita kayak oh ya udahlah karena kita merasa kita kenal sama orang-orang yang mau makan sama Betul. kita. Ini orang-orang yang deket banget gitu. Kita makan segala macam, icip-icip makanan, ketawa ketiwi. Tiba-tiba besoknya aku chatan sama Wewe karena aku bilang, "Weh, kok gua pilek ya?" gitu segala macam, nggak enak kepalanya. Kemudian Wewe pun bilang kayak iya gue juga nih pilek, tapi kita nggak pernah curiga sama Wewe karena Wewe tuh orangnya mungkin dari 7 hari dia pilek 5 hari mungkin. ya, gue emang dari dulu setiap minggu itu selalu ada pileknya gitu. Mau COVID mau kagak tetep. Iya, itu sebelum era Covid ya guys. Iya. Ya, bahkan before COVID pun selalu pilek, nggak tahu kenapa. Ya, makanya itu nggak fishy gitu. Cuma jadi fishy ketika Senin sore aku makan itu nggak ada rasanya sama sekali. Literally nggak ada rasanya. Cuma tahu teksturnya, nggak tahu nih makanan pedes, manis, apa nggak ngerti. Aku bilang sama Wewe, aku besok akan tes antigen. Karena besok itu intinya kita harus ke kantor. Nggak mungkin dong gue ke kantor dalam keadaan pilek nggak tahu apakah ini COVID atau bukan. Kita nggak bisa ngeremehin kan. Yep. Yeah. Tes antigen lah kami berdua. Justin enggak nih, Justin aman-aman aja gitu, biasa aja. Ternyata hasilnya reaktif gitu. Jadi hasil aku sama Wewe reaktif. Akhirnya kami PCR dan hasilnya juga dinyatakan positif. Nah, waktu itu Justin belum. Justinnya agak belakangan. Tiba-tiba dia demam lah, demam tinggi gitu. Tiba-tiba dia chat dibilang demam tinggi. Dia tes hasilnya juga positif. Selamat. Luar biasa. Nah, tapi puji Tuhan si Levi, Tere, oh enggak ya. Levi juga kena Levi juga guys. kena, Oh my guys. god, ya gue lupa. Jadi si Levi itu juga kena waktu itu, positif juga gitu. Tapi puji Tuhannya Tere sama Joshua sih waktu itu nggak kena gitu. Ronald juga nggak kena. Amazing sekali gitu. Ronald Padahal juga kita tuh selama di sana kita yang paling deket. Bahkan kita sempat bagi-bagi makanan gitu loh. Di saat kita lagi makan nih ada yang makanan kita makan bareng. Iya. Tapi bisa ada aja. Jadi kita kayaknya harus meningkatkan imunitas juga sih ya, penting ya kayak. Iya, maksudnya kayak gini, aku pengen kasih pesan-pesan aja kayak jangan ngeremehkan. Jangan ngeremehin pertemuan dengan orang yang kalian merasa dekat. Ketika kamu merasa dekat, kamu akan lengah. Padahal kalian juga belum tahu kan, nih orang kemana aja, ketemu sama siapa aja. Betul. Yang kedua, emang imun tuh penting.
karena Tere bisa nggak kena. Aku sama Joshua tuh share makanan dengan sendok yang sama, dia juga nggak kena. Itu aneh kan gitu. Aku sama Tere juga begitu. Iya gitu. Buat Justin, kapan sih kamu merasakan gejalanya pertama kali? Dan gejalanya itu apa gitu? Kan kita ketemuan tuh pertama hari Minggu ya. Yes. Kita ketemu hari Minggu. Nah, Senin nih tiba-tiba nih ada mulai chat-chat aneh nih di grup kita nih. Udah mulai keluar tuh apa yang ngomong, aduh kayaknya agak aneh nih ya, nggak bisa cium, nggak bisa rasain makanan. Terus langsung parno dong. Jelas dong langsung kayak waduh gimana gue nggak berasa apa-apa sih awal-awal gitu. Tapi itu bisa aja kayaknya ini deh, nocebo, tau gak nocebo? Tahu. Nocebo tuh kayak Berasa sendiri gitu. iya, kayak di saat kita ini belum berasa apa-apa, tapi karena pikiran kita kayak netting gitu ya jatuhnya. kayak netting Yeah. dan ngaruh ke tubuh kita. Oke, terus? Nah, itu pertama gue gitu tuh. Hari Seninnya. Dan hari Selasa gue itu masih jemput Tere kalau nggak salah hari Selasa itu. Epic. Masih belum ada rasa apa-apa juga. Nah, begitu mulai hari Rabu langsung demam 39 derajat, guys. Nah, itu langsung udahlah langsung berserah aja, bilang ke orang tua langsung isolasi mandiri di kamar awalnya. Nah, setelah demam tuh hari Rabu, Kamis. Nah, Kamisnya ini langsung tes apa namanya? PCR. Bukan PCR. Antigen. Oh ya, antigen. Nah, di antigennya itu langsung keluar tuh positif. Ya udahlah, setelah itu emang udah langsung berangkat lah nyari tempat isolasi mandiri. Semua udah isolasi mandiri. Nah, demamnya hilang. Terus masuk ke gejala berikutnya tuh, baru hilang penciuman, hilang rasa, nggak bisa rasain makanan. Ya setelah itu lama banget dan akhirnya sampai setelah di PCR negatif gitu. Itu paling lama sih yang cium sama rasa. Berapa lama tuh kayak dari positif ke negatif? 2 minggu ada? Oh, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih guys, Justin ya, 2 minggu lebih. Anak muda sehat, imunnya bagus, masih bisa 2 minggu lebih. Iya, padahal banyak yang cerita tuh harusnya anak muda tuh palingan seminggu lebih. Ya, jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan lah gitu. Nggak Ya, semua betul. bisa gitu. Sip. Kalau Wewe gejalanya apa terus berapa lama sembuhnya? Oke, aku tuh kayaknya yang paling pertama deh keluar gejalanya. Jadi kan kita ketemu hari Ya kan virusnya dari dia. Tidak ada yang tahu ya. Ya pokoknya yang katanya tadi kita jalan-jalan di hari Minggu itu, yang kita ketemu di hari Minggu, sebenarnya hari Sabtunya aku udah mulai berasa sakit kepala, pilek. Nah, cuman tuh pas banget kalau nggak salah kemarinnya sempat kehujanan sedikit gara-gara lagi mau pergi kemana gitu, intinya kehujanan. Nah, aku pikir tuh sakit kepala sama pilek itu gara-gara itu. Kan biasa kalau orang hujan begitu kan, Ya. simptomnya begitu kan. Ya. Nah, ternyata hari Sabtu itu pas banget si Levi juga baru datang ke Jakarta. Hari Jumatnya kita udah antigen dan kita semua negatif Iya, kan. betul. Nah, Betul, jadi itu gini, hari Jumat kita semua negatif. Kemudian hari Sabtunya tiba-tiba gejalaku muncul. Ya. Si Levi udah kabur datang ke sini karena dia pikir aku negatif. Iya. Dia lagi mau nyamperin aku gitulah intinya. Nah, terus Iya. kemudian hari Sabtu kita ketemu sama keluarganya dia juga 2 orang, tante sama sepupunya. Epic. Terus kemudian jalan sampai malam, kemudian besoknya baru ketemu sama mereka gitu kan. Iya. Nah, itu 2 hari itu aku sakit kepala sama pilek. Nah, habis itu pas banget yang hari Senin itu si Melody ngomong gitu juga kan. Sebenarnya aku udah mendingan, cuman aku jadi kepikiran juga. Ini kan Iya. aku di rumah kan sama keluarga dan segala macamnya gitu kan. Nah, ya udah, dan kebetulan juga si Levi mau pulang ke Palembang juga. Jadi dia juga toh mesti antigen. Ya udah, kita putuskan antigen gitu kan bareng sama Melody juga. Nah, jadilah kita positif kan. Iya, Tapi saya Levi, positif. nah Levi negatif teman-teman semua. Di situ Levi negatif. Itu antigen ya? Antigen. Antigen. Besoknya ketika kita cek lagi PCR, ternyata semuanya positif. Levi pun positif. Betul. Nah, itu jadi salah satu momok terbesar aku. Kenapa? Aku nggak enak banget sama keluarganya. Iya, iya. Karena dia lagi datang ke sini mau bela-belain buat ketemu aku, terus kemudian tiba-tiba kena gitu kan. Iya. Ya jadi gimana ya? Rasa bersalahnya pasti ada lah. Nah, kebetulan juga abis itu keluarga pasti cek dong semua karena kita udah positif. Keluarga aku semuanya juga kena gitu. Jadi sekeluarga WW waktu itu juga positif, guys. Iya, jadi Gila banget sih. aku punya papa, mama, dede itu semua positif. Ya waktu itu pas pertama kali tahu juga kayak waduh, gimana nih, apalagi orang tua kan biasanya lebih rentan ya kalau soal Risky. kalau soal Covid ini. Jadi waktu itu aku kepikiran banget, tapi ya udah berserah sama Tuhan aja. Tetap kita ke dokter dan kemudian kita minta obat dan segala macamnya, minum vitamin dengan rajin, minum yang banyak, sama makan juga yang banyak. Dan ternyata puji Tuhan kita semua satu keluarga nggak ada yang terlalu gimana banget sih gejalanya, jadi nggak ada yang
sesak-sesak napas, nggak ada yang sampai gawat banget gitu. Jadi bisa stay isolasi mandiri di rumah semua gitu. Puji Tuhannya gitu. Tapi kita bersyukur juga kita bertiga nggak ada yang sampai berat ya. Iya. Jadi Makanya benar semuanya tuh yang cuman gejala-gejala yang ringan, yang cuman demam terus nggak bisa nyium, nggak bisa rasain gitu doang. soalnya kan kita tahu kan banyak orang yang di luar sana yang cukup parah gejalanya sampai Sampai sesak harus dan- ke rumah sakit, Iya, sampai bahkan harus sampai ke ICU. bahkan orang-orang yang kita kenal pun banyak yang seperti itu gitu. Jadi kayak ini bersyukurlah kita masih dalam peliharaan Tuhan gitu ibaratnya. Ya. Itu Lu kalau nggak salah aku 2 minggu ya? 2 minggu. 2 mingguan juga sih Wewe. Mirip-mirip lah, aku juga start 2 minggu. Nah, next question. Jadi ketika kalian kena COVID, pernahkah kalian parno berpikir, wah keadaan gua makin parah nggak ya? Aduh, wah gua mati nggak ya? Atau wah gua sembuh nggak ya? Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Atau enggak sih, chill aja? Kayaknya Justin chill aja deh. Dia asik banget isoman, tau nggak sih? Main game gitu segala Lu macam. kan di apartemen gitu kan, intinya kan sendirian kan. Di Setelah lu di apartemen, rumah, lu sendirian. isolasi mandiri di apartemen gitu kan. Lu ngapain aja tuh? Nah, gue di sana tuh malah lebih apa ya? Karena kan gue juga lagi menjelang skripsi nih. Oh, Nah, gue nih banyak disibukin nih sama udah mau sidang gitu. Jadi sebenarnya karena gue dari COVID-nya juga nggak berasa sampai yang berat kayak gimana. Jadi gue mikirnya ke sana, nggak mikirin buat sembuhin badan. jadi gitu. udah teralihkan ya. Jadi Iya, nggak pikiran parno lu. lah ya. Ya malah gue lebih sibuk untuk nyari diskon di Gojek, nyari makanan. Makanan ya? Iya, karena kalau misalnya kita COVID kan harus cukup makan tuh. Ya, Iya, benar. Dan kita butuh gizi yang lumayan oke lah. Ya beli ayam geprek, beli Tetep aja yang geprek. kalau heran. salah ya. Salah. Ya ada beli bubur, ada beli apa lah. Cari makanan-makanan diskon. Ya akhirnya teralihkan jadi santai aja gitu COVID karena nggak berat sih gejalanya. Terus juga ada banyak ngembangin skill juga, bawa gitar ke sana, latihan-latihan, main-main. BTW gitu. dia juga punya TikTok guys, tolong di follow. Sedot. TikToknya apa? Ya boleh sih kalau mau follow, kalau nggak mau ya udah juga. Saya Ada di mah sini. orangnya bebas. Ada di Nah, sini. Ronald tolong ya. Oke, kalau Wewe pernah parno nggak? Apakah di rumah justru kan negatif nih, kayak rasanya kayak ih serumah kena COVID. Tapi di sisi lain kan lu punya teman di sini. Kayak oh ya ada nyokap, ada bokap masih bisa interaksi. Yeah. Tapi biarpun begitu, lu ada sisi parno nggak sih? Gue parnonya bukan ke diri sendiri sih sebenarnya. Parnonya lebih ke Bokapnya. Levi. bonyok. Tapi jujur beneran kan lebih ke bonyok sih sama Levi juga karena kan ya ibaratnya Iya ya itu kan masa iya. gara-gara gini gitu, kayak tadi gue Iya, bilang iya. gitu. Lebih ke arah mereka sih, takutnya kenapa-napa dan segala macamnya gitu kan. Lebih ke arah sana sih kalau ke diri sendiri karena gue berasanya di awal-awal doang gejalanya. Sisanya tuh kan kayak cuman hilang apa? Hilang Penciuman. Weh, jangan hilang napas dong. Hilang apa? Penciuman. Sama perasa juga hilang. Perasaan tapi nggak kan? Perasaan nggak hilang tapi untungnya haleluya. Ya cuman karena gejala gue cuma begitu doang, jadi gue nggak terlalu gimana banget sih soal diri gue sendiri, lebih ke mereka lah. Jujur ya guys, kan aku tinggal sendirian. Jujur aja ada momen-momen dimana aku sedikit parno lah kalau malam. Terutama karena kemarin aku sakit, aku ada komplikasi lah. Sakit lambung lah, sakit apa lah, banyak. Aku sampai nggak tahu mau cerita dari mana. Tapi adalah malam-malam dimana, aduh kalau misalnya aku sesak napas gimana. Aku tuh punya GERD, jadi kalau GERD itu orang kalau mau tidur juga sesak napas. Sehingga ketika itu muncul, aku berpikir dong, ini GERD apa ini COVID, ngerti gak sih? Jadi ngeri-ngeri sendiri gitu. Nah, otomatis kita kan punya banyak waktu nih kemarin. Dalam waktu-waktu diam itu selama 2-3 minggu, kalian ada merenungkan hal-hal tertentu nggak sih yang boleh di-share? Apa sih yang kalian pikirin? Apa yang kalian renungkan gitu? Apa mikirin apa gitu? Yang gue renungkan ya, sebenarnya maksudnya apa sih kita satu keluarga dapat begini gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kayak selama kita lagi isolasi mandiri begini kan satu keluarga nih ya, jadi artinya di rumah gue tuh udah kayak wisma atlet gitu kan ya. beneran udah kayak wisma atlet, COVID. semuanya COVID kan, jadi nggak ada yang takut sama lain gitu. Maksudnya tetap jaga jarak ya, cuman masih bisa makan bareng dan segala macamnya gitu kan. Nah gue jadi mikir apakah ini tujuannya untuk mendekatkan kembali keluarga gue. Oh, sedap sekali. Gitu. Oke. Jadi kayak ya seringkali kita makin gede, makin sibuk sama kerjaan kita dan segala macamnya. Ya akhirnya makan di luar lah dan segala macam Iya. gitu kan. Terus kemudian juga jadi jarang ada waktu spend time bareng sama keluarga gitu kan. Nah di situ kayak diingetin lagi, mungkin ini juga buat ngingetin gue untuk tetap stay jaga quality time sama keluarga gitu loh. Mesti makan bareng dan kemudian ngobrol-ngobrol bareng gitu. Jadi kayak selama 2 minggu 3 minggu itu nggak berasa karena kita spend time bareng-bareng gitu lah. Nah ini bisa dibilang blessing in disguise juga Ya, lah. blessing in disguise. Ya jadi kayak
biarpun keluarga gue kena semua, tapi kita masih bisa bareng-bareng gitu loh. Ya. Nah, makanya waktu itu gue sempat khawatir juga sama lu berdua yang sendirian di apartemen kan. Ya. Kalau misalnya gue sesak misalnya nih, gue sesak, keluarga gue masih bisa bantuin gue. Kalau misalnya kalian gimana? Ngerti kan maksud gue? Iya, nggak Makanya bisa waktu itu gue chat kalian kan, bilang sama kalian Iya, kalau misalkan iya. apa-apa kasih tau gue. Soalnya Iya benar. soalnya yang bisa membawa mereka ke dokter adalah orang yang juga positif gitu kan. Ya kan kita udah sama-sama positif ini kan. Ya udah kalau misalnya mereka kenapa-napa gue yang anterin gitu loh. Iya. Gitu. Dia udah menjadi papi kita ya selama COVID ya, suka chat gitu, terus drop makanan ya. Ya, Tiba-tiba datang terus bawa rombongan. Rombongan para pasien atlet yang sedang yang berjuang. yang bosen di rumah, udah gue ngikut lu deh naik mobil gitu. Kalau Justin Kan tadi gimana? mobil kan. Iya. Kalau yang direnungin sih lebih takut ke orang tua ya, karena kan sempat kayak pas gejala-gejala awal tuh masih di rumah gitu dan masih dekat-dekat sama mereka. Jadi kayak ya tiap hari kayak lebih banyak nanyain mereka sih. Maksudnya gimana kabarnya? Apakah ada gejala juga gitu. Kalau misalnya ada gejala juga kan jadi kita berdua ntar di Season City. Di apartemen. Ya kayak gitulah, lebih banyak mikirin soal ini sih, soal yang bukan yang soal di dalam diri tapi Di luar ya. yang di luar gitu. Jadi lebih worry aja. Terus ke ke sidang juga kan, lagi mikirin skripsi itu emang lagi pusing-pusingnya tuh, lagi udah menjelang bener-bener sidang aja pas lagi COVID guys. Karena juga sidangnya juga lagi online sih, thankfully juga lagi online gitu. Dan karena COVID juga kan sempat ngomong tuh sama dosen pembimbingnya, kalau emang misalnya lagi kena COVID, terus dia tuh jadi kayak lebih bersimpati gitu. Oh wow. Iya. What Dan a itu privilege. juga bersyukur lah maksudnya. Karena di saat COVID kan juga otaknya nggak 100% bisa mikirin skripsi gitu. Iya. Dan juga kita tiap hari tuh mikirin caranya bertahan hidup. Ya dengan nyari makan segala gitulah. Dan itu lumayan memusingkan sebenarnya. Karena nggak terbiasa, biasanya hidup di luar dan emang kalau misalnya emang lapar langsung aja datang ke tempat makan gitu kan. Iya benar. Ya kalau sekarang emang lebih susah. Ya Iya, dibilang ada perenungan nggak juga sih. Nggak ada yang sampai deep banget gitu. Kalau Ibu Melody gimana nih? Nah ini struggle-nya Israel nih. Iya. The struggle Israel, coba sebutin. Enggak, kalau misalnya aku ya banyak merenung kayak pada akhirnya apa yang kita punya itu nggak matter lah kalau misalnya kita sakit dan kita nggak tahu gimana caranya sembuh. Kan basically waktu itu, maksudnya sampai sekarang pun vaksin nggak semua orang dapat kan. Iya. Dan itu udah kena gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang, kita kok nggak punya kekuatan yang gede lah untuk melawan hal semacam ini gitu. Jadi, apapun yang kalian punya, apapun yang kalian inginkan, coba lebih involve hal-hal yang sifatnya kayak contoh keluarga gitu, terus teman-teman, kehidupan yang sifatnya kualitasnya lebih ke arah sana, nggak cuma misalnya kayak duit atau apa. Duit itu penting sih menurut aku. Waktu aku COVID pun aku mikir, wah ini kalau nggak ada duit nggak bisa berobat, bener juga penting. Betul, iya. Tapi satu sisi lain aku berpikir bahwa ya pada akhirnya apapun yang kita punya, kalau kita kelar nih, udah dipanggil pulang Tuhan, ya udah kita nggak bawa apa-apa. Jadi apakah kamu sudah done enough di hidup ini? Apakah kamu udah nyenengin orang tua kamu? Apakah kamu udah punya hubungan yang baik dengan orang lain? Jadi banyak mikir hal kayak gitulah, kayak kita tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Kita nggak bisa bikin apa-apa lebih ke arah itu. Terus ya guys, kita nyium sampah tuh seneng loh. Begitu udah bisa nyium sampah lagi, bener asli seneng banget. Senang. Tuh pas lagi boker, lagi plek gitu, bisa Ada nyium, baunya. itu seneng banget. Bener, kita tuh jadi kayak bener-bener bersyukur bisa ngerasain makanan, Iya, bener. bisa mencium bau. Ya Iya. ampun Tuhan. Kelar terima COVID kasih. itu kayak pas keramas tuh, kok ada bau shampoo gua? Gua udah lupa baunya Pantene kayak apa. Ups, merek. Betul. Terus mau makan apa? Jadi intinya aku digojekin Joshua something lah waktu aku masih belum bisa cium apa-apa. Pas aku makan first bite, ada rasanya coklat. Gila seneng banget, langsung chat semua orang, gue bisa rasain makanan ini. Sama. Meskipun tuh datang pergi, kadang pergi lagi karena waktu itu masih belum pulih lah. Oke, last but not least, kalau misalnya aku berikan kesempatan pada kalian untuk say thank you sama orang yang berjasa di masa-masa kalian positif. Kamu mau ngomong thank you sama siapa? Jadi selama kita lagi satu keluarga nggak bisa keluar rumah, itu sering ada yang kirim makanan. Yang kirim makanan adalah keluarga Levi, Koiko, mamanya Levi, kemudian tantenya juga, semua itu pada care banget sama keluarga kita. Terus juga dia kirimin itu apa namanya? Inhaler gitu. Bukan inhaler, apa sih yang Oksigen. bukan yang ada uap-uap itu loh, yang buat ruangan. Oh, diffuser. diffuser. Diffuser gitu segala macem. Jadi kita bisa
bernafas. Bisa terapi lah, ibaratnya bisa sambil terapi Iya, gitu kan iya, di, iya. di kamar sambil istirahat gitu kan. Jadi thank you banget sih sama buat keluarganya Levi dan semuanya. Dan kemudian juga aku mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Amin, amin. Karena Ya dia bener bikin terbaik. dong. Ya bener dong. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak bisa sembuh loh. Tapi beneran ya, gue bersyukur banget sih kalau karena selama COVID ini keluarga gue sama sekali nggak kenapa-napa gitu. Iya, iya. Puji Tuhan banget. Tergolong aman lah keluarga WW. Iya. Dah, Udah, itu sih. itu doang. Justin? Bersyukur ya masih punya orang tua yang benar-benar mikirin lah. Kayak dia nyokap ya. Nyokap tuh beneran sampai pusing banget. Dan dia tuh kayak gimana ya? Kayak dia yang parno, anaknya lagi chill di Season City lagi Oh, lagi main PUBG lagi lah, asik, gitu. lagi main, lagi nonton. Dia yang pusing. Iya, iya. Sampai dia selama gua Covid tuh dia turun 6 kilo, guys. Ya ampun, bener-bener. Sepusing itu maksudnya. Dan dia juga sebenarnya pusing sama keluarga juga sih, karena kan kemarin masih ada bekas-bekas yang tempat isolasi mandiri lah di kamar gitu kan. Itu bener-bener kayak dia tuh parno gitu, lewat situ disemprotin semua disinfektan. Ya tapi jujur aja kalau misalnya emang kita tinggal serumah sama yang kena pasti kita parno lah. Yes, Ya. iya. Dan itu kita pusing banget. Ya. Dan dia tuh bener-bener kayak apa ya, setiap hari, setiap pagi tuh dia nanya, hari ini makan apa gitu. Dia tuh nggak pernah lupa, sehari pun dia nggak pernah lupa waktu di sana. Kayak pokoknya makan tuh paling penting. Dan dia juga sempet-sempetnya juga, walaupun dia takut, dia tetap datangin anaknya ke Season City. Oh my god. Dia buat bawain obat lah kalau misalnya habis. Dia ngomong gitu. Kalau misalnya habis ngomong gitu dia bilang. Terus kalau vitamin segala, terus bawain peralatan makan lah, piring, rice cooker. Itu semua udah disediain. Ya sama bokap juga lah, karena itu semuanya disediain sama bokap. Dan di saat isolasi mandiri itu enak banget lah di situ maksudnya. Udah aman, semuanya udah ada gitu. Thank God punya keluarga besar juga yang support sih. Lewat obat-obatan tuh ditanya ke dokter mana, mereka yang nanya-nanyain sampai akhirnya udah dapet semua dokternya. Dokternya obatnya. Dokter datang semua gitu kan enggak. Iya. Terus Obatnya. ada lagi? Ya Tere juga lah yang selalu menemani di saat lagi Covid. Dia selalu chatting, nanya kabar, nanya. Ya dia pas lulus juga dia ngirimin bunga, bukan bunga sih, Bunga makanan-makanan. kue-kue, ya makanan yang dirangkai seperti bunga. Iya, ada boneka teddy bear-nya gitu, udah lulus. Terus juga dia ngirimin UC1000, yang ngirimin bear brand, banyak lah pokoknya. Ya, thank God sama mereka juga nih yang udah mengirimkan makanan. Tiba-tiba mereka Papi yang datang. suka nyupirin. Iya, tiba-tiba mereka datang seperti Santa Claus dan memberikan makanan. Ini dia. Cari lobbynya susah setengah mati. Iya, muter-muter. Muter-muter. Baik sekali mereka. Terima kasih Monday. Ya. Love you. Love you Ronald. Oh, Ronald nggak ikut ya? Nal, Nggak boleh. mau nggak coba boleh. dulu nggak Nal? Duduk sini Nal. No, thank you. No thank you katanya. Enggak. Gue pengen lu ceritain pengalaman lu pas lu tahu kita semua kena Covid. Apa perasaan lu? Ya nggak masuk suara. Sini. Gue di sini aja. Udah matiin dulu ya, matiin dulu aja. Sini. Ya. Ya waktu itu gue hari Selasa masih di kantor kan. Gue abis istirahat makan siang tuh. Tiba-tiba muncul lah di grup. Gue waktu itu udah tahu mereka paginya antigen. Mereka berdua nih, si Melody sama Wewe. Gue lihat di HP. Tumben, biasa antigen kan cepet keluarnya ya. Kayak misalnya jam makan siang gitu. Nah ini agak lama dan agak mencurigakan nih. Biasanya mereka tuh kalau ngirim hasil tes tuh screenshotan gitu, screenshot gitu negatif ya kan. Ini enggak, dikirim satu PDF itu. Pas gue buka, positif. Gue langsung penting HP cuy. Dor gitu ya. Gue langsung penting HP. Yang lain juga kaget kan, kenapa gitu loh. Masalahnya gue parno karena satu nyokap gue di rumah, ya kan. Nyokap gue baru datang dari Tanjung Pinang terus kesini lagi main gitu loh. Masa pas datang dia kena Covid dan gue juga concern soal kesehatannya gitu loh, karena udah tua juga kan. Tapi puji Tuhan selama masa-masa yang nggak tahu ini ya, yang nggak tahu gue Covid, gue positif atau enggak, gue ternyata negatif, dijaga sama Tuhan gitu loh. Justin dibilang gejalanya keluarnya lambat, terus mereka berdua udah positif, padahal gue duduknya tuh deket-deketan sama Wewe waktu itu, tapi tetap negatif. Dan gue cukup terbuka lah matanya gitu loh, cukup sadar gitu loh, oh prokes tuh penting gitu loh, jaga jarak tuh penting. Saat makan tuh gue paling sering ngelanggar prokes tuh pas makan sih, buka masker, duduk deket-deketan, karena udah tahu oh ini mah kenal gitu loh, nggak mungkin positif. Ternyata ternyata mereka berdua ini biangnya ini.
Oke, kalau saya mau berterima kasih pada yang pasti Tuhan Yesus. Yeah. Seperti jawaban Wewe tadi kan, biar rohani ya kan. Enggak lah, intinya kalau Tuhan itu udah pasti gitu ya. Kita nggak sebut-sebut tapi Tuhan itu udah pasti. Cuman aku thankful sama orang tua aku lah, sama keluarga aku lah. Aku itu nggak gitu punya banyak teman dekat ya gini-gini aja. Tapi hampir tiap hari aku chatan sama orang tua gitu. Dan aku banyak ngobrol sama mereka, ditemenin mereka. FYI aku tinggal sendirian di sini, di apartemen aku sendirian, gak ada siapa-siapa. Jadi aku bosen banget kayak cuman lihat tembok dan tembok, nggak bisa ketemu orang lain lah maksudnya kan. Dan kami bertiga ini sebenarnya orang yang aktif hampir tiap hari pasti keluar pulang malam dan segala macam. Tiba-tiba dikurung di rumah ini aku nih seharian, 2 minggu, 3 minggu. Nah, rasanya itu penyakit ini nggak cuma ngena ke badan tapi juga kayak psikis, mental segala macam jadi nggak karu-karuan karena kita capek, kita bosen. Apalagi lu sendirian. Gitu. Nah, jadi thank you buat orang tua aku yang sudah selalu support, udah selalu doain, udah selalu rempong, cari-cari tahu obatnya apa, rekomen ini itu, tanya dokter mana-mana segala macam tanyain. Seluruh keluarga aku yang di Surabaya, yang di Jakarta, yang dimanapun, terima kasih yang udah doain aku juga. Terus yang kedua aku mau say thank you buat Joshua. Kenapa? Karena Joshua ini sebenarnya agak menantang maut lah, karena dia tahu aku sendirian. Jadi awal-awal aku COVID, kita sama sekali nggak ketemuan. Beberapa hari setelah aku COVID, dia mempelajari apa sih penularannya dari mana gitu, dan sehingga akhirnya dia berani kayak gini. Jadi di apartemen aku tuh udah taman. Ya ini sedih banget ya bayanginnya. Dia kan ke taman, duduk jauh dari aku gitu, 3 meter gitu. Aku duduk 3 meter, kita cari arah angin. Jangan sampai arah angin dari aku ke dia, cari arah angin dari dia ke aku gitu. Udah kan, jauh gitu kan, ya kan. Jadi supaya tidak apa ya, droplets tuh nggak akan pernah ke sana. Kita pakai double masker, ya kan. Terus ngomongnya teriak-teriak, kamu makan apa? Iya, aku makan ini. Tapi ketemu orang, jadi itu membuat aku lumayan sane, lumayan kayak ada manusia ketemu. Meskipun kalau ada orang lewat pasti mikir ini pasti ada yang kena COVID nih, ngapain jauh-jauhan gitu. Jauh-jauhan. Bahkan hari awal-awal dia ke taman bawah, apartemen aku nggak terlalu tinggi lah. Aku ke balkon, dia telepon gitu, dia di bawah, dia kayak halo, jadi aku dari atas dia di bawah, iya sambil teleponan gitu ngobrol. Itu sedih banget sih waktu itu. Kayak Korea gitu dong. Enggak. I love you, Melody. Enggak gitu. Nih cuma sarangnya. Najis. Sarangnya. Udah, stop. Jadi kayak gitu, tapi ya akhirnya beberapa hari sekali dia akan datang untuk nemenin aku ngobrol nonsense, pakai masker jauh-jauhan, teriak-teriak, capek tapi ya udah gitu. Jadi thank you buat Joshua karena dia juga suka ngirimin aku makanan, ngirimin bahan-bahan baku segala macam buat aku masak di rumah. Dia adalah orang yang beliin aku obat kalau habis, dia yang kirimin. Pokoknya semua dia, karena ya aku bisa mengandalkan siapa sih, cuma Joshua sama Wewe palingan. Dan dia juga kontekan sama orang tua aku lah supaya orang tua aku juga tenang. Jadi thank you, dan juga thank you kepada keluarganya Wewe dan Wewe juga yang selama COVID kayak bisa nganter-nganterin kemana-mana, terus ngasih-ngasih makanan juga gitu. Kayak ya kita bisa berharap sama siapa sih di saat seperti itu, ya sama orang terdekat kan gitu ya, kan dia juga kena ya, jadi kita bisa bareng. Kalau sama Joshua nggak bisa gitu. Jadi terima kasih buat semuanya, buat teman-teman Mande juga, buat Justin, buat Ronald yang udah nggak tahu yang udah kayak ya selalu tanya-tanya, kasih update dan segala macam, dan sudah mendoakan juga buat semuanya yang mendoakan ya. Tadi gue bingung sih mau ngomongnya atau enggak, cuman thank you Levi karena ada di sini. Gimana Nggak, soalnya gue bingung kan, dia kan juga kena kan ya. Tapi itu kan menjadi support system lo juga kan. Iya sih. Ya tuh gua selamatkan. Nah, selamatkan dari apa? Emang? No comment. Dari dia, gua selamatkan dari awkwardnya dia. Orang saya diam. Kan dia kan awkward, muka dia pasti nggak seneng tadi. Enggak, apaan sih? Orang gue seneng. Ya udah, jadi intinya jangan meremehkan protokol kesehatan ya. Ya, intinya benar. kita bikin ini supaya kalian semua selalu aware dengan penyakit ini, dengan virus ini. Tetap pakai masker, jangan merasa dekat sama siapapun kalian nggak tahu mereka bawa virus apa enggak. Jangan makan bareng. Jadi gini caranya makan bareng ya. Kita makan bareng nih, oke makan bareng. Waktunya makanan datang, kita makan, diam tapi nggak usah ngomong. Pas makanan udah habis, pakai masker, ngobrol. Intinya harus pakai masker, gitu dan aja. disarankan juga lebih baik makannya di outdoor. Ya. Karena indoor itu kita nggak tau di sirkulasi udaranya itu kayak gimana. AC itu mensirkulasikan orang yang udah pernah kena COVID kah? Kena. Pokoknya entah udah pernah kena COVID kah atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi better lah kita ambil yang jalan amannya di outdoor gitu. Dan otomatis kurangin pergi keluar. Aku tahu lah sekarang pasti susah nggak keluar sama sekali. Ada yang kerja juga kan. Cuman intinya ya tetap harus hati-hati sih. Itu aja sih pesannya dari kami. Dan jangan lupa kalau bisa
cek terus, tes terus antigen kayak apa kayak supaya tahu dan supaya nggak kena ke orang yang ada di rumah. Betul. Anak, saudara, mama, papa, istri, suami kan kesian. Yes. Dan yang terakhir ya, jangan lupa juga untuk subscribe dan ikutin terus channel kita ke depannya ya. Karena kita pasti akan mengeluarkan proyek-proyek baru lagi karena kita masih udah bikin kok. sembuh dan kita Ya. udah bisa mau menghibur kalian lagi lah next Oke, ya pokoknya itulah cerita dari kami. Semoga membantu kalian memberikan insight bahwa kalian harus hati-hati sama COVID ini. Yes. Oke, stay healthy guys. God bless you all. Bye. Thank Nah, you, bilang bye. Nal. Bye, bilang bye. Keluar Bye. kepala. Bilang bye. Keluar Bye. kepala. Ya, ya. Dah.